boleh bekerja secara konsisten, namun juga tidak lupa untuk meletakkan keluarga sebagai prioritas. Di sini Ko Erwin, salam cuan. Ayo belajar bisnis di Scale Up Channel. Apakah kawan Scale Up merupakan pemirsa setia dari stasiun TV dari jaringan MNC? Kalian sebut saja ada RCTI, GTV, MNC TV. Lalu, program apa saja nih yang kawan Scale Up sering tonton? Pasti sebagian besar kawan Scale Up sudah banyak yang tahu jika pemilik perusahaan besar MNC Group adalah Bapak Hari Tanusudibio. Namun, di balik itu semua, ada putri cantiknya yang meneruskan bisnis perusahaan pada stasiun TV, yakni Angela Tanusudibio sebagai second generation. Jadi, apa ya kisah inspiratif dari Angela? Ayo ikuti Ko Erwin ya. Angela lahir pada tanggal 23 April 1987. Ia merupakan putri sulung dari 5 bersaudara dari pasangan Hari Tanusudibio dan Ibu Liliana Tanusudibio. Pada 12 Desember 2012, Angela Tanusudibio menikah dengan seorang pengusaha bernama Michael Darmajaya di Pura Luhur Uluwatu di Bali. Keduanya memiliki 2 anak, yakni Madeline Darmajaya dan Theodore Maximilian Darmajaya. Angela meraih gelar Bachelor of Arts in Communications, terutama dalam Media Arts and Production dari Universitas Teknologi Sydney, Australia pada tahun 2008, serta gelar Master of Commerce dalam bidang keuangan dari Universitas New South Wales, Australia pada tahun 2010. Setelah lulus dari UTS di Sydney, Australia dan UNSW, Angela menjabat di MNC Group pertama kali sebagai staf keuangan pada tahun 2010. Kini Angela menjabat sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabinet Indonesia Maju yang dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 25 Oktober 2019. Nah, bagaimana sih cerita sukses dari seorang Angela Tanusudibio? Tahun 2022, majalah Fortune Indonesia menulis dan menobatkan Angela masuk jajaran 40 Under 40. Kenapa? Karena ia berhasil mengembangkan MNC sekaligus menjabat sebagai wamen perempuan pertama sekaligus yang termuda dalam anggota Kabinet Indonesia Maju. Angela Tanusudibio terlibat dalam ranah Kemenparekraf. Angela menelurkan kesuksesan dalam memajukan potensi-potensi wisata di Indonesia. Yang pertama, pengembangan Aroma Wellness Festival atau AWF bersama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming di Dalem Joyo Atmajan, Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat tanggal 19 November 2021. Lalu beliau juga melakukan pengembangan dan mempromosikan wisata kebugaran di 3 daerah, yaitu Solo, Yogyakarta, dan Bali. Tanggal 8 November 2021 meresmikan Borobudur Trail of Civilizations atau disingkat B2C, sebuah perjalanan yang membingkai jejak-jejak budaya dan peradaban manusia dalam produk wisata tematik yang terekam dari panel relief Candi Borobudur. Tahun 2008, Angela menjadi salah satu pencetus munculnya majalah High-End Magazine dan High-End Teen Magazine, sekaligus merangkap sebagai editor-in-chief. Setelah lulus kuliah, Angela meniti karir di perusahaan milik ayahnya, yakni MNC Group dengan beberapa kisah sukses. Pada tanggal 11 Oktober 2017, Angela mampu dan sukses merebranding Global TV menjadi GTV dengan mereposisi acaranya ke arah acara realitas, permainan, dan hiburan. September 2019, saat Angela memegang Managing Director RCTI, berhasil membuat aplikasi RCTI Plus, yaitu sebagai aplikasi hiburan, dan berhasil diluncurkan ke masyarakat. Angela juga sempat menjadi komisaris MNC Pictures selama tahun 2017 sampai 2018. Nah, kawan Scale Up, kiprah Angela Tanusudibio di MNC sangat menarik ya untuk diikuti. Apalagi beliau juga saat ini menjabat pada salah satu posisi strategis di Kemenparekraf. Lalu, tantangan dan kiat sukses apa saja ya dari Angela yang bisa kita ikuti? Tetap ikuti Ko Erwin ya. Sebelum lanjut, kalian ingin ingetin jika kawan Scale Up mau tentang bisnis, tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah ini ya. Nah, apa saja sih succession challenges yang dialami oleh Ibu Angela? Di pertengahan tahun 2014, Global TV sempat merosot ke posisi terbawah di antara televisi-televisi terestrial. Saat itu Angela menjabat sebagai Managing Director di Global TV. Kerja kerasnya berhasil mengantarkan Global TV ke posisi 5 dengan remaking program seperti Bedah Rumah, Uang Kaget,
dan mereposisi Global TV menjadi reality show, permainan, dan hiburan. Strategi lain yang dilakukan Angela untuk mengembangkan Global TV sebagai TV swasta yang terdepan ialah mengubah branding nama yang semula Global TV menjadi GTV, sehingga menjadi lebih ringkas, mudah diingat, dan lebih berbobot. Pengubahan nama itu ia lakukan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017. Tantangan terakhir yang ditemui Angela pada tahun 2018. Saat itu RCTI sempat mengalami penurunan performa. RCTI bahkan terlempar dari posisi 3 besar klasemen televisi nasional berdasarkan survei yang dilakukan oleh SC Nielsen di 10-11 kota besar. Pada 31 Maret 2018, Angela kemudian diminta untuk menjabat sebagai Managing Director RCTI. Berkat Angela, pada tahun 2020, RCTI dilaporkan Nielsen berhasil menempati posisi pertama. Wow! Dengan meraih audience share 33,2%, jauh meninggalkan SCTV di posisi 2 dengan audience share 12,5%. Selanjutnya, keperkasaan MNC TV, GTV, dan iNews berhasil meraih audience share 10,7%, 4,8%, dan iNews 1,4%. Semua ini tentu berkat kepiawaian dan kerja keras dari Ibu Angela. Nah, kawan scale up, apa saja nih value lesson yang bisa kita pelajari? Yang pertama, Angela merupakan sosok inovatif. Beliau melakukan inovasi secara konstan dan berkelanjutan pada jaringan MNC Pictures, baik GTV dan RCTI. Beliau juga memberi nilai kebaruan atau orisinalitas terhadap hal-hal yang sedang ditekuni atau dikerjakan, seperti menginovasi terus program-program TV yang ada. Beliau juga terus berinovasi dalam mengeksplorasi berbagai program kerja dalam mengajak masyarakat Indonesia agar terus melestarikan budaya Indonesia. Yang kedua, Angela juga merupakan sosok yang dikenal adaptif. Mau di swasta, pemerintahan, atau dimanapun kita ditempatkan, kita harus fokus dengan hasil yang bisa diberikan sebaik-baiknya selagi kita diberi kesempatan. Berikut merupakan quote dari Ibu Angela. Value lesson yang ketiga adalah beliau merupakan orang yang kritis dan pantang menyerah. Dan itu sudah diterapkan oleh Angela saat duduk di bangku kuliah sampai mulai bisnis di bidang majalah. Yang keempat, beliau berani mulai dari bawah. Beliau meniti karir dari bawah dan tidak meminta jabatan teratas di awal karir dari sang ayah. Yang kelima, beliau juga sukses menerapkan work-life balance. Beliau boleh bekerja secara konsisten, namun juga tidak lupa untuk meletakkan keluarga sebagai prioritas. Bahkan suaminya pun memberikan pujian ibu yang luar biasa hebat pada Angela. Ko Erwin yakin kawan scale up bisa mendapatkan banyak kisah inspiratif dari Angela Tanusudibyo, terutama tentang sosok yang inovatif dan adaptif, karena dalam berwirausaha kita harus mempunyai 2 poin tersebut. Hal ini berguna untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Tentu saja konsumen tidak mau sesuatu yang itu saja. Justru maunya pengen sesuatu yang berbeda dan tidak membosankan. Nah, mulai sekarang, kawan scale up harus mulai menginovasi produk sesuai kebutuhan konsumen dan tentunya harus adaptif dalam menjawab tantangan zaman alias tren-tren yang sedang berkembang. Nah, yang terakhir, jika kawan scale up punya pengalaman, pertanyaan, atau sharing pengalaman bisnis, boleh banget ya tulis pada kolom komentar di bawah ini ya. Nanti Ko Erwin jawab. Akhir kata, Ko Erwin pamit, terus belajar bisnis, cuan pun ngalir deras. Salam cuan.